8 Informatika. Selamat menyaksikan. Ci, Nek, gue udah di mana nih? Tadi ya? Oh, thank you, Sha. Ya, iya, bye. Kok dikasih susu tiba-tiba? Buat apa? Gue sih gak pengen ya susu kayak gini. Ini kayaknya sih katanya juga gak enak. Kayak abal-abal gitu ya. Ini kita buang gak sih nih tong sampah? Bentar. Kok kayak ada sesuatu ya? Ini kayak barcode gitu, Nek. Apaan tuh, Bang? Apa tuh? Kok kayak game gitu ya? Coba kita scan. Kita klik kali ya. Halo, aku Game Master. Selamat datang di permainan. Jadi, pada game ini terdapat dua karakter, yaitu Flomi yang pink dan Maggie yang biru. Misi kalian adalah untuk memberi makanan yang sesuai pada karakter-karakter ini. Flomi diberi makanan pancake dan Maggie diberi minuman milkshake. Tujuan kita dalam game ini adalah untuk mendapatkan poin setinggi-tingginya dengan memberi makanan yang sesuai. Jika kita salah memberi makanan, akan ada animasi yang menunjukkan kalau kita kalah, dan poin tidak akan bertambah. Setelah sekian kali salah memberi makanan, game akan menjadi game over dengan sendirinya. Oh iya, makanan tambahan yang tidak sesuai dengan kedua karakter, yaitu ice cream, bisa dimasukkan ke keranjang. Tentu saja, poin akan bertambah jika kita memasukkan makanan yang benar pada keranjang. Selamat bermain! Tadi seru banget ya? Iya, Flomi dan Maggie lucu banget. Seru deh ngasih makanan ke mereka. Kalau kalian aja sampai bagus banget loh. Iya. Aku tadi kepikiran deh. Game yang tadi kita main itu mirip dengan masalah yang sedang dihadapi di dunia kita ini ya. Masalah apaan tuh? Jadi orang-orang di dunia sekarang tuh suka banget buang-buang makanan. Dan mereka tuh ngambil makanannya berlebihan dan akhirnya dibuang. Kalau dipikir-pikir, sayang juga ya kalau hanya satu orang yang melakukan. Mungkin tidak terlalu ketara, tapi saat banyak orang melakukan, banyak sekali makanan dan minuman kita kebuang. Padahal harusnya kan masih bisa dikonsumsi orang lain. Tuh kan, Meriam, untuk kemarin aku sempat mencegah kamu untuk buang susunya. Hehehe, maaf. Setelah main game tadi, aku juga jadi sadar bahwa kita tidak boleh membuang makanan karena masih banyak orang yang membutuhkannya. Nah, bagus itu. Selain itu, melalui Flomi dan Maggie, aku juga belajar untuk memilih makanan yang kita butuhkan dan ngambil makanan secukupnya aja, biar makanan tuh nggak banyak dibuang. Ya tuh, bener tuh. Seperti karakter pinknya itu Flomi dan biru yaitu Maggie. Dimana Flomi membutuhkan pancake tapi tidak membutuhkan milkshake. Kebalikannya, Maggie juga seperti itu, sehingga mereka saling berbagi. Kalau orang-orang di sekitar kita semuanya tidak memerlukan makanannya, gimana? Oh, itu mah gampang. Kita sisihkan saja makanan yang tidak kita perlukan, seperti menyisihkan makanan yang tidak diperlukan oleh Flomi maupun Maggie ke dalam keranjang. Nah, mulai dari sekarang, aku akan berusaha untuk selalu menghabiskan makanan dan minimalisir pembelian serta konsumsi makanan yang berlebihan. Nah, gitu dong. Nih, ayo balik ke kelas sebelum dimakan paipung. Ayo. Oke. Kesulitan dalam pembuatan game ini apa aja sih? Kesulitan dalam membuat game ini adalah kita kekurangan waktu dan pembagian waktunya kurang rata. Selanjutnya kalau dari aku mengalami kesulitan karena setelah kita mendapatkan ide-ide yang begitu banyak dan bagus, pelaksanaannya ternyata tidak semudah itu karena untuk membuat codingannya saya mengalami beberapa kendala seperti kayak harus mengulang beberapa kali karena codingan yang ternyata tidak terlalu tepat. Dan juga saya mengalami ada kayak ngebak-ngebak gitu, jadi cukup mengalami kesulitan sebenarnya. Kesulitan aku sendiri dalam pembuatan game ini itu yang pertama kesulitan dalam membagi tugas karena kita banyak tugas dan ulangan, agak sulit untuk membagi tugas dan juga membagi waktunya. Yang kedua itu karena pengerjaan waktu yang bisa dibilang singkat, yaitu sekitar 2 minggu. Dan juga banyak ide dan pendapat yang masuk pada awalnya ketika membuat ide. Sehingga pada akhirnya untungnya kita bisa mengambil ide yang terbaik dan yang menjadi game kita satu. Kalau menurut aku, kesulitan dalam pembuatan game ini adalah sedikit kesulitan dalam berkomunikasi. Karena waktu yang terbatas, jadi kita terpaksa melakukan beberapa hal tuh online. Dan dari online, karena kan di rumah kita mempunyai kesibukan masing-masing. Sehingga kita tidak online dalam waktu yang bersamaan. Dan juga kalau lewat Meet, ada yang terbatas. Jadi komunikasi dan pengerjaan menjadi limit. Untuk media pembuatannya, kami menggunakan Scratch. Dan untuk berapa lama waktu pembuatannya, sebenarnya kami sudah mengumpulkan ide semenjak 2 minggu lalu. Dari pertama kali Pak Syahyo memberikan tugas ini kepada kami. Namun setelah itu
setelah mendapatkan idenya, kami ada mengalami beberapa kesulitan karena kayak kami mengalami kebingungan tentang kita harus membuatnya itu dengan media apa. Dan pertama akhirnya kami menggunakan Scratch, dan awalnya kami mau menggabungkan dengan Meetup, cuman ternyata tidak semudah itu, dan akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan Scratch aja. Dan itu pun kayak kami mengalami harus pengulangan dan perbaikan karena ada beberapa kesalahan sehingga sejujurnya menurut saya kayak mungkin kita H-5 sebelum deadline baru akhirnya benar-benar buat codingan yang sebenarnya. Namun akhirnya semua pun dapat berjalan dengan lancar karena pembagian tugas kami yang cukup rata, dan kami mengerjakan semuanya dengan sepenuh hati sehingga kami dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Terima kasih semuanya sudah menonton video dari kami. Don't forget to like, comment, and share. Thank you.